Kualitas udara di ibu kota Jakarta kembali menjadi sorotan. Jakarta baru-baru ini menduduki peringkat pertama sebagai kota dengan udara terburuk di dunia dalam beberapa minggu terakhir. Menurut data dari situs pemantau kualitas udara IQR, indeks kualitas udara di Jakarta mencapai angka 170 yang masuk dalam kategori tidak sehat akibat polusi udara PM2,5. Dampak buruk kualitas udara ini tidak bisa diabaikan. Namun, apa yang menyebabkan polusi udara yang mengancam kesehatan dan lingkungan ini? Ada beberapa sumber utama polusi udara yang berkontribusi terhadap kondisi buruk ini. Salah satu sumber polusi udara adalah pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan bensin. Polusi ini terjadi karena pembakaran tidak sempurna menghasilkan karbon monoksida dan nitrogen oksida yang merugikan kesehatan manusia. Udara yang tercemar oleh pembakaran gas alam dan bahan bakar fosil menyebabkan gangguan pada kesehatan jantung dan pernafasan. Kegiatan industri juga berkontribusi terhadap polusi udara. Industri mengeluarkan partikulat PM2,5 dan PM10, NO2, SO2, dan CO. Partikulat ini dapat menyebabkan iritasi mata dan tenggorokan, serta sejumlah masalah pernafasan. Emisi industri juga memiliki dampak pada perubahan iklim karena pelepasan karbon dioksida atau CO2. Polusi udara dari kendaraan bermotor juga menjadi penyumbang besar polusi udara terutama di kota besar seperti Jakarta. Emisi dari kendaraan mengandung karbon monoksida, hidrokarbon nitrogen oksida, serta partikel halus yang berdampak negatif pada kesehatan manusia. Emisi ini juga dapat merusak lapisan ozon. Lalu ada juga pembakaran sampah terbuka yang sayangnya berkontribusi terhadap polusi udara. Pembakaran ini mengeluarkan toksin seperti karbon hitam dan zat penyebab kanker. Selain masalah kesehatan, pembakaran sampah juga berkontribusi pada efek rumah kaca dan perubahan iklim. Lalu tentu ada aktivitas konstruksi dan pembongkaran yang juga memberikan kontribusi dalam polusi udara. Partikulat dan polutan udara yang dilepaskan selama kegiatan ini dapat mengganggu kesehatan warga dan pekerja. Ini hanyalah 5 dari beberapa faktor penyebab polusi udara. Untuk mengatasi masalah polusi udara yang semakin meningkat, tindakan bersama sangatlah penting. Pengurangan emisi industri, penggunaan transportasi umum, dan pengelolaan sampah yang lebih baik adalah beberapa upaya yang diperlukan untuk menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Fani Imaniar dalam One on One, dan kali ini kita akan bahas terkait dengan isu yang menjadi concern concern dari terutama warga yang berasal atau tinggal dan juga mungkin bekerja di wilayah Jabodetabek terkait dengan kualitas udara yang dihirup saat ini begitu. Nah, kalau misalnya bicara mengenai kualitas udara per minggu tanggal 20 Agustus 2023 sendiri, Jakarta mencatatkan di IQR mencatatkan tingkat 161 berada dalam kondisi tidak sehat. Walaupun itu adalah minggu pagi, waktu di mana masyarakat atau warga ini seharusnya bisa berkegiatan di luar rumah atau di luar kantornya gitu, di luar wilayah tempat tinggalnya masing-masing dengan harapan bisa menghirup udara yang segar untuk berkegiatan begitu. Tapi saat ini kita sedang tidak dalam kondisi untuk bisa menikmati privilege tersebut. Tapi kita mungkin akan bahas bagaimana dari sikap pemerintah terkait dengan isu polusi udara dan tentunya mencari solusi terkait dengan bagaimana kita bisa meningkatkan atau mengembalikan kualitas udara kita ke arah yang lebih baik. Saya sudah bersama dengan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup atau KLHK malam hari ini, Bapak Sigit Reliantoro. Selamat malam Pak Sigit. Selamat malam Mbak Fani. Terima kasih sebelumnya telah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kita dalam One on One kali ini. Pak Sigit, izin
beberapa pekan terakhir Bapak juga sudah melihat ya bagaimana masyarakat ini menanggapi terkait dengan kualitas udara, terutama yang ada di wilayah Jabodetabek dan juga kota-kota besar lainnya. Kalau saya pribadi sih di wilayah Tangerang Selatan juga cukup sesak begitu Bapak, sudah mulai banyak dampaknya begitu. Kalau boleh tahu Bapak, ini sudah dimulai sejak kapan dan penyebabnya apa saja? Jadi kalau kita lihat, kita melakukan evaluasi juga dari satelit Sentinel-5P, itu untuk melihat dari global. Jadi dari sana kelihatan ada pola antara bulan Januari sampai dengan bulan Mei, itu yang paling besar polusinya adalah di belahan bumi utara. Kayak di Beijing, kemudian di Eropa dan lain sebagainya, itu kelihatan kalau dari citra satelit itu lebih pekat nitrogen oksidanya. Kenapa Pak? Mungkin berkaitan dengan fenomena iklimnya. Saya tidak punya kompetensi untuk menginterpretasikan karena pengaruh iklim atau pengaruh apa gitu. Tapi polanya seperti itu. Kemudian mulai pertengahan Mei menuju Juni itu bergerak ke arah selatan. Kalau kita lihat di satelit Sentinel-5 itu, 5P, itu ada Afrika Selatan, daratan Indonesia yang berada di belahan bumi selatan. Ini sudah mulai kelihatan kualitas udaranya mulai memburuk gitu. Dan ini juga kita amati dari stasiun pemantauan kita. Kita punya 14 stasiun pemantauan di Jabodetabek ini. Polanya adalah memang kalau kita lihat itu mulai bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya terjadi penurunan kualitas udara yang signifikan. Itu tiap tahun Bapak? Siklusnya setiap tahun. Walah, oke, bukan oalah sih tapi maksudnya ini menjadi sebuah pertimbangan sendiri begitu ya bahwa tiap tahun. Jadi itu pola yang dipengaruhi oleh cuaca global ya. Tapi di lokal pun tentu kita juga ada yang mungkin sudah sering dengar street canyon effect. Jadi kalau kita ada di antara dua gedung, kemudian kita ada baseload pencemaran, dia itu akan tertrap di dalam gedung ini. Terjebak. Akan berputar-putar itu. Kemudian ditambah dengan kendaraan bermotor. Maka nilainya itu bisa jauh 10 kali lipat dibanding base load-nya gitu. Nah, base load itu kemungkinan bisa pencemar dari tempat yang lain, bisa dari sumber energi PLTU, PLTD, industri, atau pembakaran sampah, atau mungkin debu-debu juga yang berkaitan jalanan, misalnya di Australia kan ada debu dan lain sebagainya, itu yang menjadi baseload-nya. Tapi diperkuat dengan efek street canyon tadi oleh kendaraan bermotor. Makanya kenapa di wilayah Jakarta ya, di Jakarta ini paling berat karena tidak hanya dari sumber polutan atau ya tadi yang membuat kualitas udara menurun, tapi ditambah dengan street canyon effect itu. Betul. Terus kemudian baseload-nya juga ada gitu dari daerah sekitarnya atau bahkan dari dalam, karena kebutuhan energi itu kan juga ada di dalam. Kita masih masak, kita masih perlu menggunakan minyak gas untuk aktivitasnya. Nah, itu juga bagian dari yang berkontribusi mencemari udara. Oke, kalau itu di wilayah Jakarta Pak, tadi ada street canyon effect. Kalau misalnya tempat lain, misalnya Tangerang Selatan begitu, yang notabene juga mencatatkan kualitas udara cukup buruk. Sepanjang dia ada gedung yang bisa mentrap polutan tadi, maka akan terjadi. Jadi Tangsel kan juga sudah banyak gedung-gedung tinggi kan. Nah itu. Oke, baik. Nah ini juga terjadi berarti, maksudnya sebuah pola yang sama juga terjadi di kota-kota besar lainnya. Mungkin kalau kita New York, Tokyo, yang juga gedung-gedungnya tinggi-tinggi Pak? Iya, sepanjang masih banyak menggunakan transportasi bukan umum. Oke. Nah, bicara mengenai transportasi umum Bapak, ada data yang mengatakan penyebab polutan atau katakanlah data menyebut kendaraan bermotor 44% yang menyebabkan polutan atau ya tadi penyebab sumber atau kualitas udara kita tidak bersih. Itu benar ya Bapak? Jadi itu studi yang dilakukan oleh pemerintah DKI dan Vitas Strategis yang
juga bekerja sama dengan DKI. Itu berdasarkan pemakaian energi. Jadi pemakaian energi itu 44% untuk transportasi, kemudian 31% untuk industri energi, kemudian sekitar 10% itu untuk manufaktur, dan sekitar 14% untuk pemukiman. Itu paling besar transportasi memang ya? Transportasi. Berarti ini menunjukkan bahwa mereka yang datang ke Jabodetabek, walaupun tinggalnya tidak di wilayah Jabodetabek, ini menggunakan transportasi pribadi instead of transportasi umum yang sebenarnya sudah digalakan oleh pemerintah selama ini, Bapak. Betul, jadi terapa yang masuk ke DKI juga relatif banyak. Kalau di DKI sendiri kami mencatat ada 24,5 jutaan kendaraan bermotor yang terregistrasi di sana. Ini belum yang dari Jabodetabek. Ini ada kaitannya kah dengan peraturan baru dari Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak, terkait dengan peraturan baku mutu emisi? Ya, jadi ada tanggal 14 Agustus kemarin diterbitkan peraturan baku mutu emisi kendaraan bermotor tipe lama. Jadi kita sebelumnya sudah punya baku mutu untuk tipe baru. Tipe baru itu adalah diatur untuk bahan bakarnya itu spek mesinnya harus menggunakan Euro 4. Artinya kalau dia tidak menggunakan Euro 4 akan terjadi masalah di mesinnya. Kemudian kita didorong bahkan oleh Bapak Presiden untuk bisa menuju ke Euro 6, sedang kita jajaki itu. Nah, yang lama kan masih belum diatur, masih dengan yang baku mutu lama. Asumsi kita yang diatur di Euro 4 itu sebetulnya adalah bahan bakarnya. Kita pengen bahan bakarnya berkurang sulfurnya, berkurang knocking nilai RON-nya, biar mesinnya menjadi lancar, sehingga pembakaran menjadi lancar. Kalau ini sudah tersedia, artinya yang lama pun kalau memakai yang Euro 4 ini kan bisa diperbaiki kualitasnya. Sehingga kita sesuaikan baku mutunya menjadi lebih ketat lagi. Jadi kita harus gunakan BBM sesuai dengan peruntukannya begitu ya? Iya, yang lebih ramah lingkungan. Benar-benar. Jadi untuk Anda mungkin pemirsa yang masih menggunakan BBM tidak dengan kondisi yang semestinya begitu, monggo, berarti Anda adalah salah satu dari penyebab polutan yang ada di wilayah Jabodetabek begitu. Betul. Ya Bapak ya? Selain itu apa lagi Pak aturan dari baku mutu emisi ini? Di situ diatur mengenai pajak pencemaran bagi kendaraan, itu bagian dari pajak kendaraan bermotor. Di undang-undang sebetulnya disebutkan bahwa bagian dari pajak kendaraan bermotor itu adalah resiko kerusakan jalan dan beban pencemaran. Nah, itu dihitung rasionya dan kemudian ada surat keputusannya di Kemendagri. Jadi kita menyokong Kementerian Dalam Negeri untuk menetapkan berapa sih sebetulnya persentase pajak kendaraan bermotor dengan ditambahkan hitungan dari kerusakan jalan dan pencemaran. Jadi kalau kita termasuk dari bagian yang menyebabkan polusi, tidak perlu itu begitu Pak? Pajak yang akan kita bayar akan lebih besar? Iya. Lagi-lagi ini menjadi catatan sendiri ya untuk warga negara Indonesia yang mungkin ternyata saat ini mempunyai kendaraan bermotor tidak sesuai dengan peruntukannya dan juga menyebabkan polusi seperti itu. Melebihi baku mutu uji emisi. Nah, tapi bicara mengenai emisi lagi Bapak, seberbahaya apa sih saat ini kondisinya atau yang ada gitu di kualitas udara kita Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau kriteria tidak sehat, udara tidak sehat itu sebetulnya bagi yang sensitif memang masih diperbolehkan untuk aktivitas di luar, tapi harus sering istirahat. Jadi tidak boleh terlalu lama. Kemudian yang bagi sehat itu masih boleh beraktivitas, tapi sebisa mungkin dikurangi aktivitas di luar ruangan yang tidak diperlukan gitu. Demikian juga yang sensitif. Jadi definisinya seperti itu. Tapi kualitas udaranya sekarang saat ini gitu, kalau saya baca tadi ada PM10, ada NO, koreksi saya lagi kalau saya salah, NO, terus SO gitu. Ini bedanya apa saja Pak? Dan yang saat ini sedang ada di wilayah Jabodetabek khususnya, itu bagaimana? Jadi kalau di dunia itu dikenal dengan polutan standar indeks, kalau di Indonesia dikenal dengan indeks standar polusi pencemar udara. ISPU.
ISPO itu setara. Di ISPO itu yang diukur adalah parameter, ada 7 parameter. Pertama adalah PM2,5, kemudian PM10, kemudian sulfur, nitrogen oksida, CO, kemudian hidrokarbon, dan ozon. Nah, itu diagregatkan menjadi indeks standar pencemar udara. Masing-masing ini akan, kalau PM2,5 itu berkaitan dengan proses pembakaran fosil fuel, pembakaran fosil. Kalau sulfur juga berkaitan dengan pembakaran sulfur. Kalau yang ozon, kemudian hidrokarbon itu sangat berhubungan dengan ozon. Dia akan menjadi bahan di reaksi kimia berantainya, akan menjadi ozon, menjadi nitrogen, itu suatu siklus yang reaksi kimia yang terus-menerus gitu. Tergantung keberadaan sinar matahari. Itu yang diukur. Kalau yang beredar-beredar di sosial media itu kan cuma menggunakan satu parameter saja, PM2,5. PM2,5 itu tapi berbahaya begitu? Itu semuanya sebetulnya diukur karena berbahaya gitu. Nah, kan aplikasi yang digunakan oleh warga kan juga beda-beda ya Bapak ya. Ada kalau yang sekarang sering digunakan IQ Air begitu. Nah, standar atau parameternya ini bisa nggak sih diseragamkan Pak? Jadi sebetulnya di Indonesia itu ada kewajiban kalau mengeluarkan data untuk publik itu harus memenuhi SNI. SNI-nya barusan keluar juga untuk jenis peralatan yang diperbolehkan. Kemudian yang lama itu adalah SNI pemasangannya. Jadi memasang sensor itu tidak boleh sembarangan, tidak boleh di samping gedung, tidak boleh terhalang pohon dan lain sebagainya. Kalau kita lihat yang ada sekarang itu kan dipasangnya di rumah-rumah dan lain sebagainya. Yang barangkali itu terpengaruh di tadi yang kualitas trapping tadi. Oh, yang street canyon sehingga itu tidak, dia tidak mungkin tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Belum tentu sahih. Betul. Kemudian juga sensornya juga ada peralatan. Barangkali ada sensor karena dia cuma menggunakan sistem cahaya, kepekatan dan lain sebagainya, mungkin nggak sensitif terhadap aerosol atau uap air gitu. Sehingga itu harus benar-benar distandarkan gitu. Jadi selama ini misalnya saya mengukur kualitas udara di sekitar saya menggunakan aplikasi di handphone saya, kalau lokasinya tidak tepat atau tadi kalau lokasinya tidak tepat, belum tentu hasil yang keluar ini bisa kita pertanggungjawabkan. Nah itu yang sensor yang kalau pakai aplikasi itu sebetulnya itu kan ada algoritma yang melakukan interpolasi gitu. Sebetulnya juga nggak boleh juga, nggak fair juga. Harus ada sensor benar-benar yang ngukur, baru dia bisa mengenerate data gitu. Nggak bisa misalnya satu tempat lainnya, kemudian dibuat regresi gitu. Karena kan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Jadi ini yang kemarin Pak Sigit maksud dengan yang beredar di media massa ini belum tentu benar kebenarannya gitu, atau belum ter-SNI sehingga kami belum tahu informasinya begitu ya Bapak ya. Bicara mengenai informasi yang SNI begitu, terutama terkait dengan bagaimana kita sama-sama mengatasi permasalahan udara saat ini. Apapun misalnya standarisasinya Bapak dari aplikasi manapun termasuk yang sudah dimiliki oleh kementerian, kita berada tidak dalam kondisi baik-baik saja kan. Mesti ada solusi ya Bapak ya. Kita gali lagi ya terkait dengan solusi tersebut di segmen berikut. Pemirsa, One on One akan segera kembali setelah jeda, tetaplah bersama kami.